Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Ibu dapat berjumpa dengan kalian walaupun secara virtual. Baiklah, Ibu kali ini akan menyampaikan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kita simak baik-baik yuk. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah pembelajaran dan materi disampaikan oleh Ibu, kalian harus dapat menjelaskan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, dapat menyebutkan faktor-faktor, dampak, penyebab dalam kelangkaan, dan menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu dalam suatu wilayah. Dan kelangkaan ini dapat terjadi karena sumber daya alam yang tidak tersedia dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Di sini tidak adanya kebutuhan manusia yang dapat terpenuhi dan kemudian muncullah masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas sehingga menimbulkan munculnya masalah ekonomi karena adanya barang dan jasa yang sangat terbatas dan keragamannya. Hingga untuk mengatasi kelangkaan diperlukan kegiatan ekonomi yang menunjang dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Di sini sudah ada beberapa pengertian tentang kebutuhan, kelangkaan, dan ilmu ekonomi. Yuk kita lihat satu-satu. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Kemudian ada kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dan kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi karena menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan sebagai atau seluruh kebutuhan manusia. Dan ilmu ekonomi tersebut adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi untuk mencapai kemakmuran. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja itu kebutuhan atau faktor-faktor kelangkaan yang menyebabkan kebutuhan ini tidak seimbang. Kita bisa menyimak atau melihat dari tampilan gambar di atas ya, yang ada di depan kalian. Bagaimana seseorang ini untuk melengkapi kebutuhan. Di sini sudah ada gambar masyarakat yang sedang mengantri untuk membeli sebuah gas. Nah, di sini mungkin terjadi kelangkaan. Dan yang kedua, di sini ada gambar tentang kebutuhan juga sama. Untuk apa? Melengkapi kebutuhan lainnya. Bensin jenis premium ya. Nah, ini juga bisa disebut kelangkaan karena terbatas sehingga disebutkan kelangkaan. Yang berikutnya adalah masker. Di masa pandemi ini masker sangat sulit ya. Mungkin saja karena produksinya itu sangat terbatas. Namun pada kesempatan kali ini mungkin masker sudah dapat diproduksi lebih baik lagi. Nah, dari sini semua kita dapat menyimpulkan bahwa kelangkaan atau scarcity itu adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas, dan kelangkaan ini timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Apa saja sih faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Dan yang kedua adanya perbedaan letak geografis. Yang ketiga adanya pertambahan jumlah penduduk. Dan yang keempat adanya keterbatasan kemampuan produksi. Dan yang lima adalah bencana alam. Nah, dari sini kita dapat melihat apa sih dampak dari kelangkaan tersebut ya, setelah kita mengetahui dari faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, dampak kelangkaan itu terjadi akibat produsen berhenti memproduksi suatu barang ya.
Yang kedua, konsumen mengurangi porsi konsumsi ya, jadi langka juga nih, jadi tidak ada yang beli. Yang ketiga adalah harga produk naik ya, dan yang keempat adalah produk sulit ditemukan di pasar. Nah, ini juga akibat dari kelangkaan daripada sebuah produk. Jadi apa saja strategi yang harus dilakukan? Nah, strategi untuk mengatasi kelangkaan yaitu kita harus mendapatkan atau menyusun skala prioritas dalam kebutuhan. Apa sih skala prioritas tersebut? Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang paling penting dan mendesak, dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan manusia yang dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah adanya intensitasnya atau tingkatan. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Yuk kita lihat apa saja yang termasuk intensitas atau sifat atau waktu dan subjek. Kebutuhan manusia. Nah, tadi ya sudah dikatakan dibagi menjadi 4. Yang pertama kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Ada yang mempengaruhi ya. Apa saja itu? Yaitu 1, adanya kebutuhan primer atau pokok. Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, rumah yang kita gunakan sehari-hari. Dan berikutnya adalah kebutuhan apa lagi? Dan kedua adalah kebutuhan sekunder atau tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Peralatan rumah tangga, lemari, dan televisi. Jadi macam-macam alat rumah tangga. Yang ketiga, apa saja? Kebutuhan tersier, yaitu yang termasuk barang mewah, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi kebutuhan tersier berbeda untuk setiap orang. Jadi tidak semua memiliki benda atau barang-barang mewah. Baik, kebutuhan dilihat atau menurut sifatnya. Apa saja ya? Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Kita lihat kebutuhan jasmani itu yang bersifat materi. Contohnya apa? Makan, minum, olahraga yang bersifatnya jasmani ya. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya agama, rekreasi, dan pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada 2 juga. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat ini dan sangat dibutuhkan. Contohnya, kita harus makan, minum, kita harus minum obat ketika sakit. Jadi kebutuhannya itu saat ini atau sekarang. Yang kedua adalah kebutuhan yang di masa yang akan datang, yaitu untuk keperluan masa depannya. Misalkan seseorang menabung untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Nah, ini kebutuhan yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya, yaitu berdasarkan kebutuhan individual dan kelompok. Kebutuhan individual ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contoh, makan, minum, memiliki kendaraan motor atau mobil. Dan yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Contohnya apa? Kita menggunakan jembatan ya, sekolah, terus pasar dan lapangan, dan itu adalah kebutuhan kelompok. Berikutnya adalah ada 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah jenis kelamin ya. Dan yang kedua adalah tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah lingkungan atau tempat tinggalnya. Yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima adalah tingkat pendapatan. Yang keenam adalah status sosial. Dan yang ketujuh adalah perbedaan selera. Nah, demikianlah anak-anak materi kita yang dibahas pada kesempatan kali ini tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga di kemudian hari kalian dapat mengamalkannya dengan baik.
Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.